Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep sistem informasi dengan tema pengenalan perangkat komputer. Komputer terdiri dari beberapa bagian utama yang bekerja sama untuk menjalankan berbagai fungsi. Bagian-bagian utama komputer dapat dibagi menjadi dua kategori: perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Perangkat keras merupakan semua komponen fisik yang menyusun komputer. Secara garis besar, hardware komputer dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada input device. Input device adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Perangkat ini berfungsi untuk mengirimkan informasi dari pengguna ke sistem komputer yang kemudian diproses oleh perangkat lunak atau aplikasi yang berjalan di komputer tersebut. Berikut adalah beberapa contoh input device yang umum digunakan. Yang pertama ada keyboard. Digunakan untuk mengetik huruf, angka, dan perintah lainnya ke dalam komputer. Terdiri dari tombol-tombol yang mewakili karakter dan fungsi tertentu. Yang kedua ada mouse. Perangkat yang digunakan untuk mengatur perpindahan kursor dan memberikan perintah secara cepat pada komputer dengan hanya menekan tombol pada mouse. Yang ketiga ada scanner. Digunakan untuk memindai gambar atau teks dari dokumen fisik dan mengubahnya menjadi data digital yang dapat diproses oleh komputer. Yang keempat ada mikrofon. Mengubah suara menjadi sinyal digital yang dapat diproses oleh komputer. Digunakan dalam aplikasi seperti rekaman suara, percakapan video, atau pengenalan suara. Yang kelima ada webcam. Digunakan untuk mengambil gambar atau video dari pengguna dan mengirimkannya ke komputer untuk komunikasi video atau pemrosesan gambar. Yang keenam ada barcode scanner. Digunakan untuk membaca kode batang, barcode pada produk dan mengubahnya menjadi data digital yang dapat diproses. Sering digunakan di supermarket atau gudang. Selanjutnya, kelompok hardware yang kedua adalah process device. Process device adalah semua perangkat yang digunakan oleh komputer untuk memproses atau mengelola data. Yang pertama ada prosesor. Prosesor atau biasa disebut dengan CPU, Central Processing Unit, merupakan otak dari komputer. Rata-rata CPU sekarang ini sudah memiliki beberapa core. Makin banyak core yang dimiliki CPU, makin banyak data yang bisa diproses secara bersamaan sehingga multitasking pun kian terasa enteng. Yang kedua ada VGA, Video Graphic Adapter, sebuah standar perangkat keras grafis yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan perangkat tampilan seperti monitor. VGA mengatur bagaimana gambar dan teks ditampilkan di layar dan juga berfungsi untuk memproses sinyal video dari komputer ke monitor. Yang ketiga ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua perangkat keras lainnya ke dalam komputer. Ini memungkinkan komunikasi antara CPU, RAM, hard drive, dan perangkat lainnya. Yang keempat ada RAM, Random Access Memory. RAM adalah hardware yang terdapat dalam perangkat komputer yang berfungsi untuk menyimpan informasi. Informasi yang disimpan dalam memori jenis ini hilang ketika satu daya ke PC atau laptop dimatikan. Selanjutnya adalah kelompok hardware yang ketiga adalah output device. Output device adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan atau menyajikan hasil pemrosesan data dari komputer kepada pengguna dalam bentuk yang dapat dipahami atau digunakan. Output ini bisa berupa teks, gambar, suara, atau bahkan data yang dicetak atau diproyeksikan. Berikut adalah beberapa contoh output device yang umum digunakan. Yang pertama ada monitor. Digunakan untuk menampilkan informasi secara visual dalam bentuk teks, gambar, atau video. Monitor umumnya memiliki layar LED atau LCD dan digunakan untuk berinteraksi dengan antarmuka komputer. Yang kedua ada printer. Perangkat ini mengubah informasi digital dari komputer menjadi format fisik seperti kertas. Ada beberapa jenis printer, seperti printer inkjet, laser, dan dot matrix. Yang ketiga ada proyektor. Menampilkan gambar atau video dari komputer ke permukaan besar seperti dinding atau layar. Sering digunakan dalam presentasi atau untuk menonton film di ruang besar. Yang keempat ada speaker. Digunakan untuk menghasilkan suara atau audio. Speaker menampilkan output suara dari komputer seperti musik, efek suara, atau suara dari video. Yang kelima ada headphone. Headphone adalah perangkat keluaran komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara atau audio secara pribadi dan langsung ke telinga pengguna. Selanjutnya, kelompok hardware yang keempat, yaitu storage device. Perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi digital.
Perangkat ini memungkinkan komputer untuk menyimpan sistem informasi, aplikasi, file pengguna, dan data lainnya, baik secara permanen atau sementara. Berikut adalah beberapa jenis perangkat penyimpanan komputer. Yang pertama ada hard disk, perangkat penyimpanan data yang menggunakan piringan berputar magnetik untuk menyimpan dan membaca informasi. HDD adalah salah satu jenis perangkat penyimpanan permanen yang paling umum digunakan dalam komputer untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data pengguna. Yang kedua ada SSD, Solid State Drive, adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan teknologi memori flash untuk menyimpan data tanpa bagian yang bergerak, berbeda dengan hard disk drive yang menggunakan piringan berputar untuk menyimpan dan membaca data. SSD menawarkan performa yang lebih cepat, lebih tahan lama, dan lebih efisien dalam hal penggunaan daya dibandingkan dengan HDD. Yang ketiga ada flash disk, perangkat penyimpanan data portabel yang menggunakan memori flash, jenis memori semikonduktor, untuk menyimpan dan mentransfer data. Flash disk dapat dipasang langsung ke port USB pada komputer, laptop, atau perangkat lain tanpa memerlukan sumber daya eksternal. Flash disk sering digunakan untuk pemindahan file, backup data, atau sebagai media penyimpanan cadangan. Yang keempat ada CD atau DVD, compact disk, digital versatile disk, adalah jenis media penyimpanan optik yang digunakan untuk menyimpan data dalam format digital. Meskipun keduanya berfungsi untuk tujuan yang serupa, ada perbedaan signifikan dalam kapasitas penyimpanan, kecepatan, dan penggunaannya. Selanjutnya ada software atau perangkat lunak. Software adalah sekumpulan instruksi atau program yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Kalau hardware adalah tubuh komputer, maka software adalah otaknya atau jiwanya yang mengatur cara kerja perangkat keras. Tanpa software, komputer tidak bisa menjalankan apapun, bahkan tidak bisa menampilkan layar utama. Selanjutnya jenis-jenis software. Yang pertama ada sistem operasi, operating system, atau yang biasa dipanggil dengan OS. Sistem operasi adalah software utama yang mengatur seluruh aktivitas komputer dan menjadi penghubung antara hardware dan pengguna. OS memastikan setiap perangkat keras seperti CPU, RAM, keyboard, atau printer bisa bekerja sama dengan software lainnya. Fungsi utama sistem operasi adalah mengatur sumber daya komputer, CPU, memori, penyimpanan, perangkat input ataupun output, menjalankan dan mengatur aplikasi agar tidak saling mengganggu, memberi antarmuka agar pengguna bisa berinteraksi dengan komputer, mengelola file dan sistem penyimpanan. Dan adapun contoh sistem operasi yaitu Windows, Android, macOS, dan Linux. Kategori software yang kedua adalah software aplikasi. Software aplikasi adalah program yang dibuat untuk membantu pengguna melakukan tugas tertentu di komputer, untuk menjadikan alat untuk menyelesaikan pekerjaan spesifik yang dibutuhkan pengguna. Dan adapun contoh software aplikasi seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Google Docs, Facebook, Instagram, YouTube, dan aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan dalam kehidupan tiap hari kita. Dan kategori software yang ketiga adalah software utility. Software utility adalah program pendukung sistem operasi yang berfungsi menjaga, memperbaiki, atau meningkatkan kinerja komputer. Biasanya utility bekerja di belakang layar untuk memastikan komputer tetap sehat dan efisien, seperti membersihkan file sampah, melindungi dari virus, mengecek dan memperbaiki error pada sistem, mengatur penggunaan memori dan penyimpanan. Hubungan antara ketiga software ini bekerja saling terhubung. Sistem operasi sebagai fondasi utama komputer, utility menjaga sistem agar tetap optimal, aplikasi digunakan pengguna untuk menjalankan tugas nyata. Contohnya, saat kamu membuka Microsoft Word, aplikasi, program itu berjalan di atas Windows, sistem operasinya, dan performanya dijaga oleh Windows Defender, utility-nya. Kesimpulannya, software dan hardware tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling melengkapi. Hardware menyediakan alat untuk memproses dan menampilkan data, software memberikan perintah logis agar alat tersebut bisa bekerja. Sistem operasi menjadi jembatan di antara keduanya, sehingga seluruh proses, mulai dari menjalankan program, mengelola file, hingga menampilkan hasil, dapat berjalan dengan baik. Ketika hardware, software, dan sistem operasi bekerja selaras, komputer bisa berfungsi secara optimal dan memenuhi kebutuhan pengguna.